buktikan apakah betul apa enggak, ya kan? Nah, kalau terjadi demikian, akhirnya terjadilah pengakuan yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Nah, kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Nah, ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begitu. Mungkin mau ditambahkan Pak Asido, silakan. Ya, ini Ketua PBH Pusat ya, ya. Jadi memang kenapa kemudian para keluarga terpidana dan terpidana ini dan mereka sekarang menjadi aktif untuk menemukan keadilan itu karena mereka datang ke Pradi, ke tim Pradi yang di dalamnya ada juga pusat bantuan hukum Pradi. Jadi kita memang juga memberikan bantuan hukum pro bono. Jadi advokat Pradi itu wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pro bono akses to justice bagi seluruh masyarakat yang memerlukan. Kalau dalam perkara ini sebenarnya teman-teman juga mungkin sudah tahu dan paham lah ya kejanggalan yang menyebabkan banyak kegaduhan jadinya di negara kita ini. Sebenarnya bahkan belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemui. Ini kita butuhkan sebenarnya ya bagaimana supaya jelas perkara ini, makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncullah gitu ya. Coba kita menggugah hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara, kemerdekaan mereka itu direbut gitu. Nah ini kita harapkan, kita lihat ya melalui video yang dia tampung, hanya sekali itu yang kita ketahui. Sebenarnya di situ juga dia sudah mengalami kegundahan di situ, ya. Dia juga berdoa semoga ini bisa diungkapkan. Padahal sudah ada, ya menjadi korban, menjadi terpidana di penjara seumur hidup. Nah inilah harapannya dengan adanya laporan polisi ini kita mengharapkan, ayo Pak Rudiana muncullah gitu, sampaikan kebenaran itu. Ya kalau semua sudah kita tahu lah ya. Banyak sekali yang tidak sesuai, tidak benar, banyak sekali sudah. Ya, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jutek, bagaimana juga yang dua saksi fiktif, 3 akbar juga dan seterusnya. Ya, pra peradilan Peggy. Jadi apalagi yang kita tunggu ini sekarang ini kan gitu. Ayo muncullah Pak Rudiana, sampaikan kebenaran itu. Biar juga tenang nanti ya mengatur di surga gitu ya. Ya bisa tahu jangan gara-gara ya seperti itu. Jadi overaktif nih sebenarnya kan, ya wajar mungkin karena ketika anaknya mengalami kejadian seperti itu. Tapi kalau sudah mengetahui ini tidak benar, kita mengharapkan sampaikan ke negara itu. Kasihan ini para keluarga terpidana, para terpidana mereka ini ingin kembali ya merdeka, ya tidak di dalam penjara. Jadi itu yang kami harapkan. Ya kalau tidak ini laporan akan jalan terus, ya Pak Rudiana harus mempertanggungjawabkan ini. Kami yang menyampaikan gini sedikit ya sebelum ada pertanyaan. Kami yang menyampaikan gini. Supaya lebih objektif, maka kami membuka pintu lewat laporan-laporan yang kami sampaikan. Kalau menurut kami dari tim kuasa hukum bahwa proses ini dimulai dari tahun 2016 kan menurut kami sudah mau dibilang cacat, formil dan lain banyak hal yang kita sampaikan. Diragukan lah, kan gitu kan hasilnya. Walaupun sudah inkrah secara hukum, ya secara faktanya inkrah. Tapi kami membuka pintu dengan kami laporkan Pasren, Kavi, Dede, Aed, dan juga hari ini Rudiana, pintu masuk untuk penyidik untuk memulai satu proses yang baru. Kan gitu kan, satu proses yang baru. Biarlah yang sudah inkrah itu kami akan tempuh yang namanya PK untuk menyelesaikannya. Karena itu itu kan proses hukum yang sudah inkrah kita harus hargai kan gitu kan. Biarlah kami selesaikan lewat situ. Sekali lagi kami tidak menyasar kepada institusi manapun, kita ingin mengoreksi kalau bila mana ada kekeliruan pada masa lalu hukum, ya mari kita koreksi sama-sama. Tidak kesalahan institusi secara polisi. Kepolisian tidak salah secara institusi. Ya kan? Ini oknum. Kan gitu kan? Oknum yang mungkin salah prosedur, ya kan? Ini tentu kita harus koreksi. Tapi hasil pekerjaan dari kepolisian penyidik saat itu sudah diterima di 21 oleh jaksa, sudah diperiksa di pengadilan tingkat 1, sudah diuji di banding, bahkan sampai ke kasasi. Menurut saya ya kita hargai pekerjaan itu kan gitu kan. Sistemnya, tapi kalau memang ini salah, ini menjadi satu catatan pemerintah bahwa ini kesalahan yang berjamaah menurut kami kan. Ini sistem kan. Nah ini tunggu prihatin kami. Orang yang tidak bersalah seumur hidup masalahnya. Ini 340, ada junto 55 penyertaan, pembunuhan berencana dengan apa? Ada yang turut serta. Persoalannya dari 8 orang, 1 dihukum 8 tahun. 8 tahun pun karena di bawah umur. 7 terpidana lain semuanya rata seumur hidup.
Lah, buat kami penegak hukum dan praktisi hukum bingung gitu loh. Seharusnya yang paling berat itu adalah otak pelaku yang paling sadis, ya kan? Ini semua dipukul rata. Ini kan pertanyaan kami, di mana unsur keadilan yang kita berikan? Ada apa pengadilan tahun 2016 itu? Kan gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan ini loh. Kalaupun iya terjadi peristiwa itu ya, kan gitu kan? Ini kan sungguh apa ya? Miris buat kami. Mereka kalau tidak kita tolong, mereka akan sampai mati ada di mana? Penjara, karena tidak dapat remisi, tidak dapatkan keringanan apapun gitu kan? Gerasi mereka sudah pernah lakukan, walaupun oleh karena iba dari siapa? Dari petugas lapas, mereka ikuti segala jalan karena kurang pengetahuan mereka. Itu pun mereka turuti, kan gitu kan? Tapi ya itulah kemanusiaan, dan dalam penegakan hukum maka kami Pradi, ya tadi disampaikan Ketua PBH Pak Dr. Asido Huta Barat, ya kan, bahwa Pradi lewat PBH, kebetulan kami kejadiannya ada di Bandung, maka kami kebetulan bersama-sama dengan PBH, tim kuasa DPR, kita sama-sama kita menangani kasus ini, membantu para keluarga terpidana dan juga para terpidana. Itu rekan-rekan saya. Pak, kalau dari pengetahuan tim kuasa hukum sendiri, apa sebenarnya motif dari si Pak itu Rudiana yang akhirnya juga menyasar dari proses terpidana? Kami tidak paham ya motifnya apa ya. Kami kan nggak bisa ini kan gitu kan. Kami hanya mau serahkan saja kepada proses hukum yang berjalan. Tapi kami bisa maklumin lah sebagai orang tua tadi yang disampaikan Pak Dr. Asido ya. Kita bisa maklumin, tapi ya menurut kami kalau gara-gara hanya ini emosi lalu akibat ada 7 orang 8 orang yang terhukum kan benar kan gitu. Ya tentu kami simpati lah sebagai korban. Apakah memang ini langsung menyasar atau sebenarnya sebelumnya ada hubungan dalam atau Nggak ada. Nggak tahu, kita dalam penyelidikan kita belum tahu. Kita belum temukan. Itu aja. Pak, Terakhir bang, setelah pelaporan misal tidak ada tindak lanjut, langkah hukum Pradi apaan bang? Kami segera mengusung PK, sedang berjalan ini. Kami tidak terburu-buru, ya kami mau sampaikan gini. Kami hanya kuasa hukum dari 6 terpidana. Ya, mengenai ada salah satu yang sudah mengajukan PK yang akan sidang tanggal 24 Juli yang akan datang, itu kami bukan kuasa hukumnya. Kami tidak ingin terburu-buru. Kenapa? Kami tahu bahwa ini sudah produk hukum, tentu untuk mengatasi itu kami tidak boleh sembrono, kami harus hati-hati menghadirkan bukti baru yang valid. Kan juga kan, kekeliruan hakim di mana, ada cara pendapat di mana, ada novum di mana yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk kami PK. Gitu ya. Bapak. Kami tidak buru-buru ya, gitu kan. Pak, yang terakhir dong, kan Bapak tadi nyebut kalau Bapak yakin anak Bapak nggak ngelakuin itu. Bapak yakin dari hal apa sih Pak? Kenapa kok bisa? Iya, kenapa Bapak bisa yakin? dari kesaksian teman-teman itu yang sama-sama dari baru yang kita mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya papa itu. Karena saksian itu. Jadi anak bapak nggak ada di tempat di lokasi saat Tidak ada. Semua itu ada di rumah papa saya. Sudah ya, rekan-rekan ya, cukup ya. Oke. satu ini saya tadi nggak dapat boleh diulangi sekali lagi pernyataan hari ini kenapa mau melaporkan itu Rudiana dan harapannya